Halo guys, kita di hari Jumat yang berkah dengan background nuansa religi ini, kita akan ngobrol-ngobrol soal Instagram. Nah, kita akan dari pertanyaan teman-teman kita, coba dibacain Mas Naf, pertanyaan dari teman-teman kita nih. Banyak nih temen gue nggak lu tahu kan keadaan sekarang Iya. COVID, banyak yang PHK nya, Iya benar sih. banyak yang lagi mau mulai bisnis nih mereka. Oh iya, yang online. Ya, yang dulu istilah bisnis buat sampingan, sekarang udah mulai pada seriusin nih, diseriusin. Karena waktunya banyak di rumah ya. Tanya ke gue, kayak Instagram nih, dia bingung bedanya Instagram sama Instagram Ads itu apaan gitu. Oh, jadi masih banyak yang belum tahu antara Instagram sama Instagram Ads ya? Misalnya dia bilang, gue cukup jualan di Instagram, nah tapi emang katanya orang bilang Instagram Ads kalau emang lo mau fokus. Nah itu gimana tuh? Sebenarnya Instagram sama Instagram Ads itu nggak jauh beda nih. Karena kan Instagram sendiri udah ada fitur-fitur canggihnya nih, kayak Instagram Stories, Instagram hashtag, feed, gitu dan sebagainya. Nah tapi juga ada Instagram Ads. Nah Instagram Ads ini yang nge-boosting atau promote konten-konten atau produk jualannya gitu. Jadi istilahnya jangkauannya ini kalau dengan hashtag tuh sebenarnya udah mewakilin gitu kan. Misalkan beli hijab, kita pakai hashtag new hijab, new fashion. Nah nanti tuh akan muncul di kolom pencarian si user nih, pengguna Instagram. Itu automatically search engine gitu ya jadinya? Iya, search engine gitu. Kalau menarik banyak like, follower, algoritma Instagram akan bekerja. Jadi ini post, ini feed akan muncul di kolom pencarian. Tapi dengan fiturnya Instagram Ads ini akan promote produk yang dijualnya ini melalui Instagram Story yang sekarang di swipe itu ada iklan gitu kan, atau di feed disponsori dengan siapa gitu. Nah di Instagram Ads ini juga ada strategi-strateginya. Nah kali ini gue akan berbagi. Gue mau nanya nih. Banyak sih temen nih nanya lagi. Nanya apa? Jadi dia bilang kayak gini, kalau misalnya lu tuh ngepost sekarang nggak usah di Facebook, nggak usah satu-satu. Katanya sekarang Facebook mah itu udah connect ya. Lu upload di Instagram itu udah langsung bisa nge-link juga di Facebook. Nah itu gimana tuh? Iya, jadi bener ya itu. Semenjak Instagram diakuisisi sama si Facebook gitu ya, jadi semua tuh ada integrasinya gitu. Apa yang kita post di Instagram connect di Facebook, tapi apa yang kita post di Facebook belum bisa ke Instagram. Berarti kuncinya di Instagram tadi. Instagram. Jadi pun kalau lu bikin konten yang menarik, yang shareable gitu ya, dalam arti upload di Instagram juga masuk di Facebook. Nah ini jadi bisa dua jualan nih, bisa dua media jualan, satu di Instagram, satu di Facebook. Nah tinggal produknya ini udah sesuai dengan target marketnya enggak gitu. Kalau Instagram ini kan biasanya kaum milenial nih gitu ya, gitu kaum muda gitu, Gen Y, Gen Z, kayak gue gitu ya. Enggak, ini kayak gue. Tapi kalau Facebook tuh kayak lu gitu, yang umurnya lebih matang. Karena kan mereka ini ya datangnya Facebook ini ngejawab gitu ya. Jadi sekarang kayak udah terkotak-kotak, tapi ya ada juga yang dua-duanya tuh tetap main gitu. Tapi kalau kayak gitu kita buatnya di satu tempat aja atau cukup di Instagram itu udah langsung ke masuk gimana ya? Gue upload satu-satu atau cukup di Instagram Ads aja terus dia nge-link juga ke Facebook Ads? Kalau itu maksudnya sih lebih ke manajemennya sih. Kalau untuk iklan di Instagram sama Facebook itu berbeda. Yang terintegrasi ini ketika hanya yang Instagram aja nih, bukan Instagram Ads gitu. Misalkan lo ngeposting foto bareng keluarga atau ngeposting foto produk makanan lo gitu ya. Nah nanti bisa di-share ke Facebook. Tapi kalau untuk iklan, pengelolaannya itu di Facebook Ads Management, Facebook Ads Manager gitu. Terpisah. Jadi biaya iklan antara Instagram Ads sama Facebook Ads itu juga terpisah. Guys, itu kan lo jangan salah ya. Jadi itu istilahnya kalau lo buat posting istilah pribadi itu nge-link. Tapi kalau untuk bisnis ini dua platform yang harus dijalankan bersamaan bareng gitu loh. Ya, lanjut. Terus kenapa juga harus tahu tentang Instagram Ads gitu ya? Karena banyak teman-teman yang belum tahu nih. Sebenarnya Instagram Ads ini worth it kalau mereka tahu strateginya gitu, tahu
langkah-langkahnya yang efektif karena biayanya 50.000 untuk iklan. Tapi kalau keuntungannya 4 kali lipat ya 200.000 gitu. Nah itu worth it kan gitu. Oke, kita udah masuk ke tips-tips Instagram Ads. Jadi ada 5 tips yang kita akan share kali ini untuk teman-teman. Pertama itu utamakan visual. Nah kalau Instagram ini kan biasanya tuh tempat ajang pamer sosial gitu ya. Ajang pamer sosial, ajar panjat sosial, pansos. Packaging lah ya. Iya betul. Semakin produknya ini sebenarnya biasa aja nih ya. Tapi kalau misalkan packagingnya fotonya bagus, gitu, captionnya bagus, dan terutama di visual ini gitu ya, dilihat orang itu menarik gitu ya, itu pasti akan lebih laku gitu. Nanti kita akan coba share konten yang pertama yang ini biasa aja, yang ini menarik. Nah pasti orang bakal pilih yang kedua gitu. Nah untuk visual ini ada beberapa macam nih, ada pilihannya di single image, carousel, slideshow, single video. Nah kalau carousel ini jadi kayak lebih yang kalau lu misalkan post beberapa foto, nah itu jadi kalau di swipe ke kiri terus itu masih ada produk-produknya. Nah yang kedua, poin kedua, tidak tampak seperti iklan. Makin sekarang kesini ini ya, makin kreatifnya itu dimainin gitu. Kreatifnya itu lebih coba apa sih gitu yang bisa lo mengiklanin produk lo tapi nggak ngiklan. Contoh kayak influencer sekarang nih ya, kayak Jendem Clover tuh ya, dia kan karakternya marah-marah terus tapi di belakangnya itu ada iklan gitu. Jadi orang dibuat suka dulu sama videonya yang kelihatan natural, lebih natural gitu sekarang. Itu yang disebut SEO yang kayak gitu ya, bukan? Enggak, beda. Jadi kalau SEO sama, ini SEO itu Google Ads, kalau ini Instagram Ads. Gitu. Kalau maksudnya nggak tampak seperti iklan itu bahasanya soft selling. Kan ada orang yang hard selling, langsung bujuk, ayo beli barang kita, harganya 50.000. Jadi istilahnya dia udah sebenarnya udah punya konten, cuma kita sisipin gitu ya sama produk bisnis kita. Betul gitu. Jadi kayak misalkan kemarin gue habis jalan-jalan dari Belanda, gue mau nelfon keluarga gue susah gitu ya, tapi pas ternyata Telkomsel ini bisa, gue kebantu banget sih. Oh iya gitu ya. Ini contoh, emang contoh. Yes. Provider maksud dia. Provider ya. Jadi kayak gitu sih. Jadi lebih ke naturalnya itu kelihatan. Ya soft selling lah gitu. Nah terus yang ketiga, gunakan hashtag. Nah hashtag ini buat teman-teman yang belum tahu itu ngebantu banget postingan kita muncul di kolom pencarian gitu. Misalkan kayak sebenarnya sih dari Instagram yang lagi booming sekarang kan TikTok ya. TikTok itu dikit-dikit ada hashtagnya for your page, FYP, karena itu bakal ngejangkau audiens atau target marketnya si konten creator itu. Tapi kalau di sini Instagram Ads untuk menjangkau calon customernya gitu. Semakin banyak orang nanti hashtag yang digunakan, itu makin banyak jangkauannya, makin luas jangkauannya. Tapi sih saran kalau bisa 3 atau 4 hashtag aja. Tapi kalau kurang nih masih bisa nanti di kolom komennya itu ditambahin lagi untuk hashtagnya gitu. Jadi nggak kelihatan spam gitu. Ketika orang udah suka dengan captionnya, dengan fotonya, tapi ngeliat hashtagnya yang berjibun gitu ya, jadinya kayak awkward gitu, jadi aneh gitu. Jadi ada tekniknya juga gitu. Nah terus sih. Jadi kalau konsep bisnis ini lo mau lakuin sendiri, sebenarnya lo butuh waktu, butuh fokus, karena nggak asal main lo share, lo upload, lo share, itu ada teknik-teknisnya. Mungkin bisa dilanjutin lagi ya. Nah selanjutnya ya, keempat ya, kita libatkan pelanggan gitu. Jadi menampilkan gambarnya pelanggan, testimonial gitu, atau bertanya langsung ke pelanggan. Misalkan dari contoh produk, dari testimonial udah ada, gimana sis gitu, produknya kita, makanannya kita, servisnya kita gitu. Nah, terus ditanya lagi di captionnya, kamu udah pakai ini belum? Coba tag teman kamu gitu, coba ceritain pengalaman kamu. Jadi libatin, ada engagement gitu, ada engage dengan customer, dengan follower gitu.
selanjutnya habis. Jadi hanya nanti 5 itu yang tadi dibilang hashtag segala macam itu nanti akan dikasih contoh ya. Iya. Contohnya ya. Kita akan kasih contoh. Jadi kita juga udah ada buat kontennya gitu ya, carouselnya 5 tips beriklan di Instagram Ads. Itu pokoknya kalau kita ingat lagi kita ulang. Yang pertama utamakan visual. Yang kedua tidak tampak seperti iklan. Gunakan hashtag. Libatkan pelanggan Anda. Satu lagi, oh iya, dan yang paling penting rencanakan strategi Anda nih. Ini yang pertama sih harusnya. Ini harusnya yang pertama guys, gitu. Cuman, iya. Tapi kalau lo ini, sorry guys, kepotong. Ini menarik sih kalau menurut gue ya. Dari dia cerita dan dari kasih tips panjang lebar. Kalau untuk gue yang pemula atau istilahnya gue yang bangun bisnis tapi perlu waktu belajar, harus tahu menguasain segala macem. Nah ini kita nggak bisa sih otodidak, semua orang pasti bisa melakukan ini. Pasti ya itu pasti gue yakin lo akan mau. Nah cuman sebenarnya gue mau nanya, penasaran untuk teman-teman bisnis yang istilahnya bisa nggak sih lo tolong bantu gue, itu gimana tuh, bisa nggak kira-kira? Nah sebenarnya gitu ya, apa yang kita share ini berguna banget buat teman-teman. Tapi kalau teman-teman punya banyak bisnis tapi nggak punya banyak waktu, kita juga bisa ngebantu nih untuk manage sosial medianya teman-teman dan juga untuk increase followers, sales bisnisnya teman-teman. Kita hadir di sini gitu, selain mengedukasi teman-teman juga sebagai jawaban gitu. Nggak mau ribet lah, udah Rangga udah ngejelasin nih tips beriklan Instagram Ads. Bisa nggak ngelakuin? Bisa banget gitu, kenapa enggak gitu. Karena apa yang kita share ini juga kalau teman-teman butuh langsung jasanya kita bisa. Tapi ada nih, teman-teman akan balik nanya, sebelum lo share itu yang share gue atau lo ya? Nah itu konsepnya, jadi setelah lo akan berbagi dulu sharing sama gue atau kayak gimana? Terus atau gue istilah gue mau kayak gini nih, bisnis gue kayak gini, gue tampil kayak gini. Nah itu kita ada meetingnya dulu atau ada dong, semua kan di plan gitu. Jadi pertama-tama gitu ya, kita akan dapat brief dulu nih kita dari tim Rangga ini ya, Rangga dan teman Rangga dan CS gitu. Rangga dan tim Acima gitu akan brief dulu dengan yang Empire buat ini Rangganya? Enggak bukan ya. Ini Rangga Acima Media, bukan Rangga Sudah Empire. Beda. Jadi pertama-tama kita akan brief dulu nih gitu. Maunya seperti apa sih gitu. Tujuannya apa nih untuk iklan kali ini? Apakah untuk brand awareness, brand engagement, atau fokus ke sales gitu. Setelah itu kita tahu apa tujuannya, kita akan brief internal gitu ya. Brief internal, kita akan buat strateginya, brainstorming gitu. Udah gitu kita akan share ke teman-teman, ke klien. Para pelaku bisnis lah, teman-teman biasanya anak muda sekarang ya. Bisnisnya ini gue beda dari orang tua gue dulu. Gue punya teknik sendiri nih, gue main di sosmed, di ini. Harus ada inovasi. Guys, ada bisa bantu lo banget. Nah sebelum kita pun akan running campaign-nya gitu ya, running iklan yang kita akan manage gitu, kita juga akan ada profile nih dari si pebisnisnya gitu atau si klien. Udah sesuai nggak gitu. Jadi untuk revisinya pun ada gitu, dan untuk revisi ini kita unlimited dalam arti gitu, kalau misalkan ada tren baru kan kita akan selalu lihat ya, analisa gitu, sebenarnya tren apa sih sekarang yang sedang terjadi gitu. Nah kita pun fleksibel dong gitu, jangan sampai kita udah buat MOU agreement dengan klien kita atau teman bisnis kita, dengan mitra kita, tapi kita kaku dalam arti kalau tren yang ada sekarang ini kita nggak open minded nih gitu. Nah di situ peran kita juga nih gitu, buat teman-teman bisnis. Keuntungan kalian kerjasama dengan Acima, kalian selalu akan bisa update apa yang terjadi di tren sekarang
gitu. Jadi kalian nggak usah khawatir deh gitu. Kalau karyawan itu kan pasti kan ada keterbatasan karena kan lingkungan mereka, skup kerjanya itu ya sesuai dengan yang job desk pertama diminta dong. Tapi kalau kita sebagai konsultan, sebagai agensi gitu, karena memang ini lingkungan kita selalu dengan inovasi gitu ya, tentang iklan, sehari-hari bergumul dengan iklan, jadi kita akan up to date dong gitu. Apa sih yang lagi tren, apa sih feedback dari customer-nya gitu ya. Kalau gue boleh agak sedikit ngerangkum ya, Banyak juga nggak apa-apa, banyak juga. Oh sedikit aja sedikit ya. durasi be, durasi. Apa durasi? Jadi kayak gini ya. Pertama, lu bisa konsultasi dulu ya. Malah Iya benar. pelaku bisnis, lo jangan Permasalahannya masuk apa, ya. Lo gitu. nggak perlu istilahnya nanya harga berapa, nggak perlu. Kita sebenarnya sih kalau yang gue tangkap nih dia, Iya. lo konsultasi aja dulu, konsultasi. Ngobrol lah ya, ngobrol santai. ngobrol. Benar. Lo nggak usah yang ribet langsung nanya harga segala macam ini berapa sih. Yang penting tujuannya kayaknya dia lebih ngebantu dulu ya. Betul. Ya, ngebantu. Iya betul. Lo konsultasi, lo nyaman, tahu. Nah nanti akan ada berikutnya technical meeting mungkin ya. Technical meeting lebih ke teknis baru masuk. Betul, Setelah iya. pembicaraan awal. Ada cocok nih Ya. kayaknya Mas, tolong bantu di bagian ini deh gitu ya. Iya Technical meeting. Nah kalau technical meeting kan udah jadi konsep tuh. Biasanya Iya. apa ya sebutnya storyboard ya. Storyboard. Nah mungkin dari Atau big storyboard idea. itu baru kalian bisa diskusi lebih jauh mengenai yang tadi price lah Iya harganya. betul. Tapi istilahnya lo konsultasi aja dulu gitu. Bener sih, Iya. karena memang semua itu kan dimulai dari tabayun ya. Nggak, maksudnya kita ngobrol untuk cari permasalahannya dulu nih apa gitu. Dalam arti kan kita sebagai konselor itu kayak dokter lah gitu. Istilahnya mesti tahu dulu ya kebutuhan bisnisnya apa nih. Gitu. Sakitnya di mana nih, painnya apa gitu. Gue udah jualan, udah jor-joran iklan, tapi kok revenue-nya atau return-nya kok nggak sesuai ya, nggak sesuai ekspektasi ya gitu. Atau gue followernya udah banyak tapi kok interaksi dengan follower gue dikit ya gitu. Gue baru kepikiran nih ya. Mungkin teman-teman milenial di sini lo kan pasti orang kota ya. Ya elah, gue pede banget lo orang kota Jakarta. Kayaknya lo rasis gitu ya. Enggak, maksud gue lo tuh bisa bantu share yang kita discuss ini ke teman-teman lo. Mungkin ada yang di daerah atau ini yang istilahnya dia punya kerajinan, unit usaha apa bisnis, lo bisa bantu mereka juga untuk go digital gitu ya. Caranya gimana sih gue mau masarin nih saudara gue kemarin di daerah sana dia jualan ini, tapi dia pengen gitu pasarnya itu mencapai wilayah Jakarta ini. Nah, lu sebenarnya bisa bantu tuh ya? Bisa banget Kayak sih, gitu ya? bisa banget karena di Instagram Ads ini ya. Nah, sedikit info lagi. Jadi kalian itu di bisnisnya teman-teman bisa nentuin daerah mana untuk tempat beriklannya gitu. Jadi kalau misalkan pengen tahu nih target market, jadi kadang ya bisnisnya teman-teman ini bukannya nggak menarik, tapi salah tempat. Nah kita akan bantu kota mana sih atau daerah mana sih yang memang ngebutuhin produknya teman-teman. Nah kayak gue kemarin agak sedikit nonton ada acara lah di TV lah ya. Iya. Istilahnya dengan keadaan sekarang di daerah sana ada yang istilahnya fokus sama tanaman hidroponik. Nah itu kan sebenarnya bisa dibantu lebih luas kan ya pemasarannya untuk di wilayah di luar daerah mereka ya. Tapi kayaknya itu di next video ya. Ya. Karena ini bakal lebih seru lagi sih Seru sebenarnya. ya. Seru. Kita- Cuman kita harus Ya skip dulu ya, jangan gitu ya. kita semuanya dulu ya. jangan semuanya dulu nih. Kita akan berchapter. Nah, biar teman-teman Jadi juga intinya nggak bingung nangkapnya dari Rangga videonya bilang apa. tadi, kita akan ngebantu lo banget, Iya. ngebantu saudara-saudara lo, ngebantu teman-teman kita yang di daerah, ngebantu Abang, adik-adik. adik-adik. Kadang anak kecil Iya. SD itu dia punya kreatif sesuatu yang bisa menghasilkan sesuatu untuk dijual gitu. Tapi ya mereka nggak tahu harus kemana atau orang tuanya bingung nih gimana caranya. Nah lo yang nemuin orang-orang seperti itu juga lo bisa bantu dan dapat benefit buat dia juga sebenarnya buat lo juga. Benar Ya. banget, benar banget. Jadi lo tamu ke sana, lo yang istilahnya sekarang apa ya? Kalau reseller ya. Nah lo reseller itu malah lo lebih. Affiliate Banyak lah pokoknya. itu juga ada. Ini kita baru bahas Instagram aja ya. Ini Instagram Ini doang. bahas Instagram ya. Ini belum yang lain. Iya. Emang
selalu ada hal yang bisa dibicarakan gitu ya. Selagi itu tentang cuan. Kenapa dari tadi lo mungkin penasaran gue megang HP mulu ini? Karena apapun berita, apapun kita mau cari sekarang semua dalam satu genggaman. Gue diskusi, gue nanya-nanya, ini teman-teman juga pada nanya di sini. Gue sama teman-teman live juga nih di gitu. Instagram. Iya sih, iya gue lihat nih. Jadinya dia nanya, apa jadi sih gitu? Pertanyaan ya. wakilin teman-teman di sosmed ya. Karena ya sekarang banyak sih yang penasaran istilahnya, aduh gimana ya COVID kayak gini, kerja susah ini. Lu jangan patah semangat. Menurut gue lu jangan pernah patah semangat. Yang lu lakuin sekarang apapun itu bisa menghasilkan. Modal satu genggaman. Jangan lupa IG-nya kita itu @acima_media. Dan kalau IG pribadi gue @ranggahimawan13. Ya, lupa promo. Thank you banget guys. Jangan lupa subscribe karena lo bisa ngikutin tentang tutorial update bisnis kita ya. Betul. Karena kita akan edukasi, kita akan berbagi inspirasi, dan karena poinnya kita hanya mau bantu. Lo bisa lakuin ini sendiri kok, nggak harus tanpa kita gitu. benar banget gitu sih. Yang kita lakuin ini pure membantu apapun itu, dan ngasih spirit semangat buat lo semua. Jangan mudah menyerah. Semangat. Oke guys, see you. Bye. Bye.